Shalom, apa kabar semuanya? Adik-adik bersama keluarga, semuanya dalam keadaan yang sehat kan? Selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik masih pada di rumah kan? Walaupun saat ini kita masih di rumah, ada yang ingat hari ini hari apa? Betul sekali, hari ini adalah hari Minggu yang sangat spesial. Karena hari ini kita merayakan kemenangan untuk kita semua. Kenapa ya? Iya, ada yang ingat gak? Kemarin hari Jumat kita habis memperingati hari apa? Ada yang ingat? Betul sekali, hari Jumat kemarin kita baru saja memperingati hari Jumat Agung, yaitu hari di mana Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada semua umat manusia dengan rela mati berkorban untuk menebus dosa semua manusia. Dan hari ini kita merayakan kemenangan karena hari ini Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus menang mengalahkan maut. Nah, adik-adik, karena hari ini adalah hari Minggu yang sangat spesial karena kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus merayakan kemenangan karena Tuhan Yesus sudah berhasil mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia sudah mengalahkan maut. Dan hari ini kita mau bersama-sama bersukacita dengan mendengarkan dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Gimana? Adik-adik sudah siap semuanya untuk beribadah? Tapi tunggu dulu, sebelum adik-adik beribadah, adik-adik, kakak mau mengingatkan langkah-langkah yang harus adik-adik lakukan sebelum beribadah di rumah bersama anggota keluarga. Yang pertama, adik-adik jangan lupa untuk apa? Mandi. Kemudian adik-adik juga jangan lupa seperti ini, berpakaian yang rapi ya, walaupun ibadah di rumah. Berikutnya, adik-adik juga jangan lupa menyiapkan ini dia, Alkitab. Setelah Alkitab adik-adik sudah siapkan, adik-adik juga boleh menyiapkan ini dia, buku catatan, supaya adik-adik boleh mencatat ibadah dan firman Tuhan yang disampaikan. Berikutnya, adik-adik juga jangan lupa untuk ini dia, menyiapkan bahan materi yang dikirimkan oleh kakak pelayan. Gimana? Sudah siap semuanya? Oh iya, adik-adik jangan lupa juga untuk selalu absen di WhatsApp grup kelas masing-masing dengan menyebutkan nama _ ucapan selamat Paskah. Nah, seperti contoh di bawah ini. Gimana? Sudah siap semuanya? Oh iya adik-adik, di akhir nanti ibadah akan ada kegiatan lomba. Yeay! Ada lomba adik-adik untuk semua adik-adik. Adik-adik boleh ikutin petunjuknya yang ada di slide. Nah, jangan lupa ajak mama, ajak papa, ajak anggota keluarga untuk bersama-sama mengikuti lomba ini. Dan nanti karyanya boleh difotokan dan dikirimkan di WhatsApp grup kelas masing-masing. Oke? Yuk adik-adik, kita beribadah bersama-sama. Ajak mama, ajak papa, ajak oma, ajak opa, ajak kakak, dan semuanya kita bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga dia panggil namamu.
kasih banyak karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Sehingga Tuhan Yesus rela mati untuk kami semua dan menebus dosa-dosa kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Tolong kami, berikanlah kami kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk dapat mendengarkan dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ya, kita sudah berdoa semua bersama bukan? Luar biasa sekali. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita dari Alkitab. Sama-sama kita sebutkan ya. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Ya, hebat semuanya. Kali ini kita mau dengar cerita tentang kubur kosong, tanda aku bebas dari dosa. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Nah, sudah disiapkan belum Alkitabnya? Kita buka sama-sama ya. Dari Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Adik-adik dapat membacanya dengan papa mama. Mari kita baca.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira hari ini hari apa ya? Iya, betul, ini hari Minggu. Tapi kita sedang merayakan hari apa? Ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali. Hari Paskah. Wah, hebat adik-adik. Ada yang tahu nggak hari Paskah itu hari apa? Hari Paskah itu hari di mana kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita semua adalah anak-anak yang berdosa. Seharusnya kita dihukum karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau kita dihukum. Tuhan Yesus mau menggantikan kita, adik-adik. Dihukum untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Hukumannya adalah disalibkan, adik-adik. Itu adalah hukuman untuk menebus dosa-dosa kita semua. Disalibkan itu sangat sakit, adik-adik. Tuhan Yesus disiksa dan menderita. Kira-kira kenapa ya adik-adik Tuhan Yesus mau melakukan itu semua? Mau menderita, padahal kita yang sudah berbuat dosa. Iya, benar sekali. Itu semua karena Tuhan Yesus sayang sekali sama kita. Tuhan sayang sama setiap anak-anaknya. Sehingga Tuhan mau rela disalibkan di atas kayu salib, bahkan dikubur di dalam kubur batu. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang terjadi ya setelahnya? Ayo kita nonton film berikut ini. Siap-siap ya, ada film yang menarik. Tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia berkata, "Terpujilah Allah. Sungguh, Dia ini orang benar." Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba.
Maafkan kami. Kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, bagaimana filmnya? Seru banget kan? Nah, tadi kita sudah sama-sama membaca Alkitab yang mengisahkan bagaimana hari setelah Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Kira-kira hari ketiga setelah kematian Tuhan Yesus, pada pagi-pagi benar, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome hendak berangkat menuju kubur Yesus dengan niat ingin meminyaki mayat Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ketika mereka tiba di sana, ternyata kuburnya kosong. Wah, kok kosong ya? Wah, bagaimana ini adik-adik? Di manakah Tuhan Yesus berada ya? Kok kuburnya kosong? Tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya adik-adik. Hanya ada kain putih yang tergeletak begitu saja. Di mana kira-kira ya Tuhan Yesus adik-adik? Kuburnya kosong. Lalu mereka masuk ke dalam kubur itu. Dan tiba-tiba ada seseorang adik-adik berjubah putih. Dia malaikat adik-adik. Iya, dia malaikat. Malaikat itu berkata, "Jangan takut. Apakah kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu? Dia telah bangkit. Dia sudah tidak ada di sini." Nah, adik-adik, dengar apa kata malaikat itu? Yesus sudah bangkit adik-adik. Iya benar, Yesus sudah bangkit. Lalu malaikat menyuruh mereka segera pergi, beritakan pada semua orang bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Lalu mereka segera pergi adik-adik. Mereka segera pergi dan membawa berita gembira ini.
Benar adik-adik, Tuhan Yesus kita telah bangkit. Ini adalah berita gembira. Kita semua harus bersuka cita akan berita ini. Allah kita telah berhasil mengalahkan maut dan dosa-dosa kita sudah ditebus. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Kita sangat beruntung adik-adik. Ini kabar gembira. Mari kita kasih tahu sama semuanya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, telah bangkit. Mari kita memuji Tuhan, kita muliakan nama Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kita dengan lagu ini. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah bukti Allah mengasihi dan menyayangi kita. Karena kita berharga di matanya. Tidak dibiarkannya seorang pun binasa atau mati oleh karena hukuman dosa. Tetapi Allah mau kita semua mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Seperti apa yang tertulis di kitab Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, sebagai anak-anak yang telah diselamatkan, kita sudah bebas dari dosa dan maut. Oleh karena itu, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang seperti 2B. Apa itu 2B? Ada 2 telur. Boleh diketuk telur yang pertama yang warnanya hijau. B pertama, bersyukur. Apa adik-adik?
bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma. Lalu B kedua apa ya? Kita ketuk telur yang warnanya merah, agak merah muda sedikit. B yang kedua, berubah. Apa adik-adik? Berubah. Kita harus berubah dari kebiasaan yang lama kita sebagai orang yang berdosa menjadi anak yang hidup dengan kebiasaan yang baik. Oke adik-adik, hidup dengan kebiasaan yang baik. Mari adik-adik, kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan ungkapan syukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur akan kebangkitan-Mu. Karena pengorbanan-Mu lah ya Tuhan, kami telah diselamatkan dari penghukuman. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolong ubahlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat akan firman Tuhan. Dan jadikanlah kami anak-anak yang peduli pada sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita lomba Paskah. Lomba Paskah kali ini di rumah aja. Adik-adik boleh ikutan lomba ini. Lombanya yang seperti biasa kita lakukan, menghias telur Paskah. Nah adik-adik, selesai ibadah, adik-adik boleh merebus satu telur, lalu hiaslah telurnya sesuai kreasi kalian. Kalau bisa dikerjakan sendiri ya. Tapi buat adik-adik yang masih kecil, yang belum sekolah, boleh deh dibantu sama mama papa. Nanti setelah telurnya dihias, langsung dikirimkan fotonya ke WhatsApp grup di kelas balita atau kelas batita. Disertakan nama ya adik-adik. Pemenangnya akan kita umumin tanggal 19 April 2020. Dan akan ditayangkan di YouTube, IG, sama Facebook. Semoga adik-adik yang beruntung ya. Hadiahnya akan segera diberikan saat kita sudah bisa kembali ibadah di gereja. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya minggu depan. Adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang tadi baru saja disampaikan? Dari firman Tuhan ini, kita sama-sama mau diajarkan bahwa Tuhan Yesus itu sayang sekali dengan kita. Sayang sekali. Bukti Tuhan Yesus menyayangi kita adalah Dia rela mati, kemudian disalib, kemudian Dia harus disiksa. Tapi Tuhan Yesus hidup dan menang di atas maut. Itu bukti Tuhan Yesus mengasihi dan menyayangi kita. Karena itu, kita semua itu sangat berharga loh di mata Tuhan Yesus. Nah, sekarang giliran kita, tugas kita, yaitu kita harus terus bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Ya, siap adik-adik? Ya, sebelum itu, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Terima kasih karena Tuhan Yesus saja yang sangat menyayangi kami, yang rela mati di kayu salib untuk kami semua. Tuhan Yesus,
Sekarang tugas kami adalah bersaksi untuk Tuhan Yesus, bersaksi bahwa Tuhan Yesus sangat baik dan mengasihi kita semua. Tuhan Yesus yang Maha Baik, bimbing kami, sertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, sebelum kakak mengakhiri ibadah pagi hari ini, kakak mau mengingatkan kembali ya. Ingat, kita harus selalu menjadi terang dimanapun kita berada. Dan kita harus terus bersaksi tentang kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Siap adik-adik? Ya, sekarang kakak juga mau mengingatkan adik-adik nih. Jangan lupa ya, kita harus selalu menjaga tubuh kita, kondisi tubuh kita, supaya kita terhindar dari semua penyakit. Dan jangan lupa juga selalu cuci tangan. Oke adik-adik, sampai sini dulu ya perjumpaan kita di hari Minggu Paskah pagi ini. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.